Ini adalah Bayraktar TB2, drone unggulan Turki yang biasa dipakai untuk serangan presisi, target di darat seperti tank dan rumah. Saat ini, Bayraktar TB2 lagi jadi senjata favorit buat negara-negara Afrika. Setidaknya udah ada 6 negara Afrika yang udah taken kontrak pembelian Bayraktar TB2. Nah, ada apa di balik tren terbaru para negara Afrika ini? Untuk serang atau untuk bertahan dan juga untuk ke siapa gitu kan. Nah, kenapa mereka lebih pilih drone dibandingkan senjata lain seperti pesawat jet? Ya, bocorannya karena drone jauh lebih murah, guys. Oke, aku Sylvester. Ini channel Cerita Uang. Ayo kita mulai. Ya, minggu lalu Togo, salah satu negara Afrika, baru aja pastiin belanja Bayraktar TB2. Tujuannya untuk serang kelompok bersenjata yang sering menyusup masuk dari Burkina Faso. Nah, teman-teman, aku ajak lihat petanya yuk. Mungkin buat yang belum terlalu familiar Afrika, nggak terlalu ngeh juga ini negara yang mana ya. Ini peta Afrika, aku zoom ya. Aku zoom ke kanan kiri bawah yang ini, guys. Togo tuh negaranya kecil, kayak apa tinggi tinggi gitu gitu. Ini cuman satu strip gini doang. Nah, jadi mereka ada satu berbatasan dengan negara di atas yang namanya Burkina Faso. Ini kedua negara mungkin nggak terlalu familiar. Nah, Burkina Faso tuh ternyata banyak kelompok bersenjata suka masuk ke Togo dari atas. Gitu ya. Nah, ini tujuannya Togo beli itu beli TB2 untuk itu, guys. Oke, nah dan juga sebelum Togo, negara Afrika lain seperti Niger, Tunisia, Libya, Ethiopia, Maroko udah duluan belanja Bayraktar TB2, guys. Tujuannya sama, untuk lawan kelompok bersenjata liar. Ayo, aku ajak lihat lagi sekarang negara-negara yang lain. Pertama, Niger, Tunisia, Libya, Ethiopia. Oke. Nah, kalau Niger itu yang atasnya Nigeria, guys. Kita kan paling tahu Nigeria kan. Ya, Niger, bacanya Niger mungkin ya. Di sini atas, habis itu Libya, atasnya Niger. Habis itu kalau Maroko ini paling pojok kiri atas. Maroko, Tunisia atas. Ini atas tengah. Habis itu Ethiopia kanan. Ini yang warna hijau sendiri. Yang lain warna itu dia Ethiopia hijau sendiri. Nah, sebenarnya kelompok bersenjata di Afrika ada macam-macam. Ada yang pakai label agama seperti jihadis Boko Haram yang terkenal. Ada juga yang memang kelompok bersenjata aja. Local warlord gitu kan, mau berkuasa jadi daerah-daerah tertentu yang ya daerahnya dia gitu kan. Nah, mereka biasanya tumbuh subur di daerah di tengah atau di ujung jauh dari pusat pemerintahan. Nah, kenapa di situ? Ayo, aku ajak teman-teman lihat ya, kenapa tumbuh suburnya di daerah sana. Oke, ini petanya. Jadi kalau di Togo ini, aku aja ini kan peta negara ya teman-teman. Aku ajak teman-teman lihat satu peta yang penting supaya kita bisa lumayan ngerti gitu ya. Ternyata di Afrika itu ada satu gurun pasir ya, kita semua tahu namanya Gurun Sahara. Itu yang mana? Itu yang warna kuning nih. Jadi teman-teman perhatiin yang kuning dari kiri ke kanan tuh semuanya kuning pekat sama kuning halus gitu, itu semuanya daerah gurun pasir. Nah, teman-teman perhatiin kayak Togo sama Burkina Faso semua udah mendekat dengan gurun pasir, dan juga tadi kayak Maroko, Tunisia semuanya daerah-daerah Niger banyak yang kena gurun pasir. Nah, biasanya kalau daerah pusat pemerintahan tuh pemerintah buatnya menjauh dari gurun pasir gitu ya, atau dekat dengan sisi pantai perairan gitu ya. Kayak Togo berarti ibu kotanya yang bawah nih, Lome gitu kan. Kenapa ya? Karena dekat pelabuhan, juga kalau di gurun pasir kan gersang. Makin Jawa yang di bawahnya Afrika tuh daerah suburnya Afrika, banyak hijau-hijau, semuanya tumbuhan bisa tumbuhnya di bawah. Nah, makin ke atas makin gersang, makin jarang kegiatan ekonomi. Gitu kan. Makin jarang kegiatan ekonomi, daerahnya luas. Artinya apa? Ya buat para pemerintah Afrika tuh makin susah bikin banyak taruh banyak pusat keamanan kayak polisi apa semua di daerah-daerah atas, susah mau seberapa banyak gitu ya. Yang kegiatan ekonominya dikit-dikit, yang tinggal jauh-jauh, mau gimana? Mau gimana buatnya kan? Jadi tantangan buat mereka itu juga berat. Nah, disinilah kecantikannya Bayraktar TB2 Turki, guys. Dia ramping,
bisa terbang jarak jauh ke gurun gitu ya. Dari pusat pemerintahan ke gurun bisa terbang gitu. Bisa sunyi terbangnya di atas target dan serang target secara presisi. Ya, plus juga harganya murah, guys. Jauh lebih murah kalau dibandingin dengan pilihan lain seperti beli pesawat tempur. Kayak program pelatihan operator drone-nya juga lebih kilat. Jauh lebih murah lah, intinya paket hemat banget gitu ya. Best value. Nah, aku ngomong murah berapa harganya? Nah, TB2 itu harganya 5 juta US dollar. Rupiahnya 60 miliar. Mahal ya. Mahal ya, lihat kalau perorangan beli mainan drone 60 miliar sih mahalnya minta ampun. Tapi berapa harga pesawat saingannya dia? Kayak contoh jet F-15-nya Amerika itu harganya berapa? Itu 88 juta US dollar, guys. Atau 1 triliun rupiah, sekitar 1 triliun pesawat. Ternyata mahal banget ya pesawat. Nah, kalau Sukhoi berapa pesawatnya Rusia? Nah, ini lebih hemat, 22 juta US dollar. Enggak. Tadi bukan. Berarti 120 kali 5 ya. Kali 5 iya kan? 60 kali 5 enggak, bukan 1 triliun. Berarti tadi yang jet F-15 itu berarti sekitar kali 20. Iya, benar 1 triliunan, guys. Aku kebayangan itu. Nah, kalau Sukhoi lebih murah, sekitar 260 miliar, 22 juta US dollar. Tapi tetap aja mahal. Beli satu Sukhoi bisa beli sekitar 5 TB2 kan. Nah, tapi pertanyaan sebenarnya kenapa ada kelompok bersenjata di Afrika sih? Ya kan? Ada apa sih dengan Afrika? Ya, jawaban sebenarnya sangat dalam dan butuh penelusuran panjang sih. Tapi kalau disingkat nih, ada 2 faktor penyebabnya. Pertama, kurang keamanan. Maksudnya gimana yang tadi? Karena daerahnya luas tapi banyak gurun pasir, nggak banyak kegiatan ekonomi. Jadinya ya memang keamanannya berat kalau pemerintah taruh keamanan di banyak tempat situ ya. Gitu ya. Yang tinggal jarang-jarang juga gitu kan. Kedua, nggak puas dengan kondisi sekarang. Nah, itu anggota-anggota kelompok bersenjata ya rata-rata nggak puas. Kenapa nggak puas? Karena biasanya karena nggak puas karena kemiskinan. Kedua, korupsi pemerintah. Ini di Afrika termasuk benua paling besar sih korupsinya. Aku ajak teman-teman lihat sebentar ya. Korupsi di Afrika. Ini indeks korupsi di Afrika. Teman-teman perhatiin makin merah itu korupsinya makin besar ya. Nah, kalau maksudnya makin tinggi. Nah, benua Afrika tuh yang ini kan, yang ini nih, yang di tengah ini. Aku ajak teman-teman lihat. Nah, nih contoh tadi Togo. Togo berapa? Korupsinya ranking 128 dari 180. Ranking 1 paling bagus maksudnya. Tadi Libya berapa? Ranking 172. Habis itu Maroko ranking 87. Ya, lumayan. Habis itu Ethiopia 87. Niger berapa tadi? Niger 124. Korupsinya tinggi banget gitu ya. Nah, kita ambil contoh sekarang Nigeria. Oke, aku ajak teman-teman ambil contoh Nigeria. Nah, ini adalah salah satu pasar besar di Nigeria, guys. Pasar apa? Pasar makanan loh. Ini bukan pasar barang rongsokan, barang sampah, enggak. Ini orang jual beli makanan di situ. Itu perhatiin tumpukan sampah semua sekitarnya. Ada orang jualan makanan semua di sekeliling tumpukan sampah. Aku belum pernah lihat sih pasar kayak gini. Seumur-umur bertualang di YouTube belum pernah lihat ini. Nah, tapi guys, jangan salah guys. Di antara negara Afrika lain, Nigeria adalah salah satu negara ekonomi kuat di Afrika loh. Jadi bukan negara yang terbelakang di Afrika, ini powerhouse. Makanya aku ambil Nigeria buat kasih contoh paradoksnya, bedanya antara yang miskin sama yang kaya aja masih begini gitu kan. Jadi sejarah Nigeria 1960 mereka merdeka dari Inggris. Tapi nggak selang 10 tahun aja setelah merdeka korupsi mereka udah merajalela. Gitu. Ranking korupsinya 154 dari 180 negara. Gede. Nah, banyak dugaan mega korupsi di Nigeria. Kenapa aku bilang dugaan? Gitu ya. Karena kebanyakan kasusnya ya nggak selesai. Atau nggak divonis bersalah. Jadi ya statusnya masih dugaan. Nah, ayo kita lihat beberapa kasusnya yuk. Aku ajak teman-teman lihat. Ini kasusnya. Oke, bentar. Mana ya?
Ini kasus pertama, kasus korupsi dana pensiun. Oke, habis itu kasus korupsi BBM, subsidi BBM. Kasus dana pensiun polisi, korupsi dana pensiun polisi. Dana pensiun polisi aja berani dikorupsi. Habis itu kasus korupsi uang oil, minyak. Oke, habis itu kasus korupsi pembelian pesawat jet. Habis itu kasus korupsi imigrasi. Kasus oil lagi, minyak lagi, habis itu ini. Banyak banget. Semuanya dugaan dan rata-rata yang kasus-kasus tadi itu nggak ada tindak lanjut. Nggak divonis bersalah, rata-rata gitu. Jadi ya lumayan memprihatinkan banget sih. Oke, jadi saat ini guys, Turki lagi panen cuan dari jualan drone Bayraktar TB2 ke Afrika. Ya kenapa? Karena para pemerintahan negara Afrika lagi berusaha kalahin kelompok bersenjata. Motivasinya apa untuk kalahin kelompok bersenjata ya kita nggak tahu. Mungkin motivasinya mulia untuk jaga rakyatnya. Gitu kan, atau ya mungkin motivasinya ya supaya mengamankan posisi mereka supaya nggak dikudeta sama para kelompok bersenjata, kita nggak tahu. Oke, nah apakah para kelompok bersenjata akan menyerah karena adanya drone TB2 sekarang? Ya menurutku sih enggak ya, sama sekali enggak gitu. Dari gambaran pasar yang kita lihat sekarang nih ya kita bisa ambil kesimpulan kalau rakyat Afrika udah terbiasa hidup susah guys. Ya mungkin sangat susah, bukan susah doang. Drone TB2 yang mungkin akan buat hidupnya para kelompok bersenjata itu jadi tambah susah. Tapi ya sepertinya masih bisa dihadapi. Bagiku kisah pergolakan Afrika ini ingetin aku untuk berpikir dua kali. Selalu berpikir dua kali kalau aku lagi mau ambil tindakan-tindakan yang mudah, yang gampang, tapi akan berdampak buruk bagi masa depanku. Ataupun keluargaku, masa depan keluarga. Contoh misalnya, habisin waktu siangku santai nonton Netflix. Siang-siang harusnya kerja tapi nyantai nonton Netflix contohnya. Atau mungkin pas lagi pengen belanja barang yang impulsif gitu ya. Pengen belanja aja tiba-tiba gelap mata gitu. Nah, kenapa aku ingat hal-hal ini? Ya karena keadaan Afrika saat ini bukan semata-mata karena nasib buruknya mereka aja, bukan karena sial aja. Tapi juga karena keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemimpin mereka ratusan tahun yang lalu. Ya, misalnya, pas mereka tergoda buat cari uang cepat, cari uang gampang dari jualan budak ke pedagang Eropa. Tuh, waktu pedagang Eropa awal datang ke sana. Tuh ya. Nah, kisah Afrika ya sangat amat menarik guys. Mungkin kita bahas di video terpisah. Gimana dengan kamu? Apa pelajaran yang kamu dapat dari kisah jualan drone Turki ke Afrika? Tulis di komentar di bawah ya. Sampai jumpa di petualangan berikut.